Shalom saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan. Puji Tuhan, hari ini saya dapat kembali hadir di hadapan saudara untuk bersama-sama kita merenungkan bagian dari firman Tuhan sebelum kita melakukan segala aktivitas, segala kesibukan, segala pekerjaan yang kita akan lakukan sepanjang hari ini. Dan saya ingin menyapa saudara, kiranya anugerah Tuhan beserta dengan saudara dan berkat Tuhan hadir di tengah-tengah keluarga saudara. Nah, pagi hari ini saya ingin menyampaikan firman Tuhan bagian terakhir dari Keluaran pasal yang ke-28. Saya ingin mengajak saudara merenungkan bagian dari ayat yang ke-43, saudara. Ayat yang ke-43 adalah ayat terakhir dari Keluaran pasal 28. Dan nanti kita akan coba gali dan aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Tapi sebelum kita merenungkan bagian dari firman Tuhan, saya ingin mengajak saudara untuk berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur untuk pagi hari ini. Terima kasih untuk semua berkat, terima kasih untuk semua rahmat, terima kasih untuk semua kebaikan yang Tuhan anugerahkan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur karena Engkau memelihara istirahat kami, Engkau memelihara perjalanan kami, Engkau memelihara rumah tangga kami, memelihara keluarga kami. Kami bersyukur Tuhan, kami bangun pagi hari ini dengan kekuatan yang baru, dengan kesehatan yang sempurna yang datang daripada Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami menyerahkan AMD pagi ini ke dalam tangan anugerah Tuhan, supaya nama Tuhan saja yang dipermuliakan. Makasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, saudara, Keluaran 28 ayat yang ke-43. Alkitab berkata demikian. Harun dan anak-anaknya haruslah memakainya. Memakai apa, saudara? Memakai seluruh perlengkapan pakaian imam, dari serban, kemeja yang beragi. Dan tentang yang beragi ini kita sudah belajar, dan itu bicara tentang bordir yang di dalamnya atau melibatkan batu pualam, marble ya, dan batu-batu yang lainnya. Dan juga ada gamis di luarnya. Lalu di sebelah luarnya lagi ada efod, dan di luarnya lagi ada tutup dada, yang di depannya ada satu kantong yang menjadi tempat untuk menyimpan Urim dan Tumim. Dan Urim dan Tumim itu harus diletakkan di dada imam, supaya petunjuk Tuhan, perintah Tuhan, nasihat Tuhan itu selalu ada di dada, di hati, di jantung. Dan juga meletakkan nama-nama 12 suku bangsa Israel di jantung dari imam, supaya nama-nama itu diingat untuk terus nantiasa dibawa ke hadapan Tuhan. Dan juga petunjuk Tuhan itu menjadi sesuatu yang terus dikawal dan disampaikan kepada umat Tuhan, sehingga dengan demikian, dan juga ikat pinggang, sehingga dengan demikian itulah seluruh perlengkapan pakaian imam yang harus digunakan oleh seorang imam ketika dia melayani, baik di ruang Maha Kudus maupun pelayanan-pelayanan ketika mereka mempersembahkan korban bakaran atau korban pendamaian, atau ketika melakukan pendamaian umat Tuhan supaya didamaikan dengan Allah. Sehingga dari sini kita tahu bahwa anugerah Tuhan menyertai imam-imam ini. Dan semua yang diperintahkan oleh Tuhan harus dikenakan sesuai dengan yang diperintahkan oleh Tuhan. Itulah yang harus dikenakan oleh para imam itu. Mereka harus memakainya apabila mereka masuk ke dalam kemah pertemuan, atau apabila mereka datang ke mezbah untuk menyelenggarakan kebaktian di tempat kudus. Perhatikan kalimat ini.
supaya mereka jangan membawa kesalahan kepada dirinya sendiri, lalu mati. Itulah suatu ketetapan untuk selama-lamanya baginya dan bagi keturunannya. Nah, saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, perhatikan kalimat ini, supaya mereka jangan membawa kesalahan kepada dirinya. Saudara, ketidaktaatan kepada perintah Tuhan, ketidaktaatan kepada hukum Tuhan, ketidaktaatan kepada firman Tuhan, itu membawa balik kesalahan kepada diri kita sendiri. Oleh karena itu, ketaatan kepada Tuhan, kepatuhan kepada firman Tuhan, kepada hukum Tuhan, membuat kita dijauhkan dari semua kesalahan, dijauhkan dari semua dosa. Jadi ketaatan itu membawa kita menjauh dari kesalahan, mendekat kepada anugerah Allah, mendekat kepada kasih karunia Tuhan. Ini bagian yang pertama. Oleh karena itu, bagaimana supaya kesalahan itu tidak kita bawa dalam diri kita sendiri? Saudara, ketaatan akan membawa kita jauh dari kesalahan. Ketaatan akan membawa kita mendekat kepada anugerah Tuhan. Demikian juga dengan kesetiaan, saudara. Kesetiaan terhadap hukum Tuhan, kesetiaan kepada perintah dan firman Tuhan akan membawa kita menjauh dari kesalahan dan tidak akan membawa kesalahan itu menimpa kepada diri kita sendiri, saudara. Oleh karena itu, kita perlu menjadi orang yang setia. Seorang imam yang setia tidak akan membawa kesalahan kepada dirinya sendiri, sehingga dia menjadi orang yang dihukum oleh Tuhan. Kesetiaan kita menjalani firman Tuhan, kesetiaan kita menjalani hukum Tuhan, kesetiaan kita menjalani firman Tuhan, perintah Tuhan dalam hidup kita, bukan hanya menjauhkan kita dari kesalahan, tetapi membawa kita mendekat kepada anugerah, membawa kita mendekat kepada kasih karunia Tuhan di dalam kehidupan kita secara pribadi. Oleh karena itu, saudara, mari kita jangan izinkan kesalahan itu menimpa kepada diri kita sendiri yang membuat kita tidak hidup di dalam anugerah, tetapi hidup di dalam hukuman, hidup di dalam sesuatu yang membuat kita tidak menikmati anugerah Tuhan. Oleh karena itu, mari kita belajar, saudara, untuk menjadi orang yang taat kepada Tuhan, menjadi seorang yang setia kepada Tuhan. Saudara, ketaatan dan kesetiaan kita kepada Tuhan itu bisa diwujudkan dalam banyak hal. Ada bagian-bagian dari firman yang kita bisa lakukan setiap hari. Ada bagian-bagian dari firman yang memang sulit untuk kita lakukan, tetapi kita bisa minta tolong kepada Roh Kudus untuk menolong kita mengerjakan apa yang Tuhan perintahkan, supaya dengan ketaatan dan kesetiaan kita mengerjakannya. Saudara, kita bisa minta tolong kepada Roh Kudus untuk memampukan kita mengerjakan bagian kita. Kalau kita melihat di dalam Alkitab, ada Nadab dan Abihu, juga ada anak-anak Imam Eli. Saudara, ini adalah anak-anak imam yang ketika diminta untuk melayani pekerjaan Tuhan, diminta untuk memberi korban di hadapan Tuhan, mereka melakukan kesalahan. Mereka tidak mentaati perintah Tuhan. Mereka tidak mentaati hukum Tuhan. Mereka tidak mentaati apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Mereka mengerjakan pelayanan imam itu dengan kesalahan. Mereka mengerjakan menurut kehendak mereka sendiri. Mereka mengerjakan menurut apa yang mereka sukai, lalu kemudian melupakan hukum Tuhan. Akibatnya, saudara, apa yang terjadi? Api Tuhan turun membakar Nadab dan Abihu. Dan juga demikian dengan anak-anak Imam Eli, saudara.
mereka mengalami hukuman Tuhan oleh karena kesalahan yang mereka lakukan. Mereka tidak taat kepada perintah Tuhan. Mereka tidak setia mengerjakan itu sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Sekali lagi, saudara, kita dipanggil oleh Tuhan keluar dari kegelapan menuju kepada terang yang ajaib. Kita dipanggil menjadi imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Kita adalah imamat yang rajani. Saudara dipanggil untuk melayani Tuhan. Saudara dipanggil untuk menjadi bagian dari pekerjaan Tuhan. Kalau saudara ingin menikmati anugerah Tuhan, saudara, mari kita layani setiap tanggung jawab yang Tuhan percayakan kepada kita dengan ketaatan dan kesetiaan. Kita kerjakan apa yang menjadi mandat Tuhan dengan ketaatan dan kesetiaan. Seringkali kalau kita dijadwal, seringkali kita suka memindahkan itu kepada orang lain. Suka minta ganti dengan pelayanan orang lain. Kita seringkali berkata, aku tidak bisa, aku tidak punya waktu, oleh karena itu aku minta tolong digantikan. Saudara, ini bukan masalah ganti atau mengganti, tapi ini masalah ketaatan, masalah kesetiaan, dan lebih lagi di antara itu adalah, lebih daripada itu adalah kita perlu memprioritaskan. Ini bicara tentang skala prioritas. Allah lah yang harus kita prioritaskan. Oleh karena itu, kalau saudara dipercaya oleh Tuhan untuk melayani pekerjaan Tuhan, entahkah sebagai usher, entahkah sebagai kolektan, entahkah sebagai guru sekolah minggu, entahkah sebagai singers, sebagai worship leaders, sebagai pemain musik, tim musik, saudara kerjakan itu dengan penuh ketaatan, penuh kesetiaan, dan prioritaskan Tuhan. Maka apa yang kita lakukan adalah sebuah tindakan menjauhkan kesalahan yang akan menimpa hidup kita. Kita menjauhkan hukuman yang akan menimpa hidup kita. Tapi kita akan membuka pintu anugerah sehingga kasih karunia Tuhan dilimpahkan Tuhan dalam kehidupan kita secara pribadi. Saya berdoa, saudara, kiranya kita belajar jangan membawa kesalahan kepada diri sendiri karena ketidaktaatan, ketidaksetiaan. Kita tidak menempatkan Tuhan sebagai prioritas. Mari kita menjadi orang-orang yang terus menempatkan Tuhan sebagai prioritas. Amin, saudara. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur. Terima kasih untuk pagi hari ini. Kami menikmati berkat Tuhan, kami menikmati anugerah Tuhan, kami menikmati kasih karunia Tuhan. Kami menyerahkan hidup kami menyerahkan rumah tangga kami, pelayanan kami, dan kami mau belajar untuk mengerjakan apa yang Tuhan perintahkan dengan ketaatan, dengan kesetiaan, dan menempatkan Tuhan sebagai prioritas utama dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami memberkati Oma Harlini, kami memberkati Pak Sunarto, memberkati Pak Hendrianto, memberkati Pak Niko Raga, kami memberkati saudara-saudara kami yang lain, supaya kami menikmati kasih karunia Tuhan, menikmati anugerah Tuhan, menikmati kebaikan Tuhan, menikmati kasih setia Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur untuk hari ini. Kiranya sepanjang hari ini jadi hari yang diberkati Tuhan dan dikaruniai anugerah Tuhan dalam hidup kami. Urapi kedua tangan kami sehingga apa yang kami kerjakan dibuat oleh Tuhan berhasil. Kami menikmati berkat Tuhan 30, 60, 100 kali ganda. Dan kalau kami diberkati oleh Tuhan, kami ingin menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Haleluya. Saudara, saya berdoa kiranya Sinai hari ini menutup
Keluaran pasal 28 memberkati saudara sekalian. Selamat beraktivitas, selamat bekerja, selamat menikmati hari ini. You are blessed.